Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda orang Kristen jangan jawab Waalaikumsalam karena itu bukan bahasa Anda. Jawablah sesuai dengan idiom Anda. Boleh shalom, boleh apapun saja. Kalau Anda orang Buddha, kalau saya bilang Assalamualaikum, Anda menjawab Om Shanti Shanti. Pakailah bahasa Anda masing-masing, sebab kalau domba selalu dia berbunyi, kalau serigala, jadi tidak usah domba menirukan serigala dan serigala menirukan domba. Kalau kita bergeser sedikit, ayam tidak perlu meniru-nirukan anjing, anjing tidak perlu meniru-nirukan suara bebek, bebek tidak perlu meniru-nirukan suara burung. Karena setiap yang disuarakan oleh mereka adalah janji untuk hidup bersama dalam kedamaian dan keseimbangan. Jadi manusia belajarlah kepada bebek, burung, dan kambing. Tidak perlu satu pidato dengan Anda mengucapkan 6 macam salam, hanya supaya tidak dicurigai intoleransi. Ini sudah saya coba tawarkan pertama di Sumeneb ya, waktu MTQ Nasional. Jadi kalau Anda ketemu saya, Pak Pastor Romo, Anda bilang aja kalau memang shalom, salammu ya bilang shalom, karena maksudnya adalah mengajak berdamai, tidak saling menyakiti, tidak saling berbuat curang. Nah, sampean bilang shalom, saya akan bilang waalaikumsalam. Sampean bilang Om Swastiastu, saya akan bilang waalaikumsalam. Demikian juga kalau saya bilang assalamualaikum, jawablah Om Shanti Shanti. Jadi setiap orang jadilah dirimu masing-masing, tidak perlu bermunafik-munafik, pura-pura menirukan yang lain agar dianggap tidak intoleran, kan gitu. Jadi ini menurut saya Indonesia lebih pintar dari bebek apa? Agak ketinggalan zaman. Kan semua dari camat, lurah sampai presiden kalau pidato semua diucapkan. Karena itu cara mereka untuk berdamai. Padahal cara bebek berdamai adalah ya bebeknya bebek aja, wek-wek aja. Kalau kambing ya mbek-mbek aja. Karena bebek ngerti kalau kambing itu mbek-mbek berarti sama maksudnya dengan kalau dia wek-wek, kan gitu. Betul enggak? Nah, oke, jadi saya kira manajemen sosialnya para binatang masih sedikit lebih maju dibanding manajemen manusia. Oke. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mayoritas Islam ya. Saya tidak dengar Shanti Shanti, saya tidak dengar salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak mendengar namo budaya dan seterusnya, tapi saya akan terima semuanya, baik yang bercadar maupun yang tidak. Semua kita terima sebagai hamba Allah, sebagai sahabat kita untuk pertarungan jangka panjang, di mana kemenangannya adalah kalau Allah menerima kita dengan cintanya. Ya, kira-kira ya. Saya mohon Mas Uki untuk di sini, Mas Sabrang dan semua teman-teman untuk di sini, karena saya akan mencoba senggol-senggol kiri kanan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Anda bersabar dan ikhlas menerima pembacaan puisi domba tadi. Kalau saya menulis domba, serigala dan domba itu pasti bukan karena saya mau jadi penyair. Nomor dua, kalau saya ingin jadi penyair maka saya menulis puisi, berarti ranah saya adalah pertarungan yang ada endingnya atau pertarungan pendek. Nah, saya sudah lama meninggalkan pertarungan pendek. Saya sudah lama meninggalkan finite game. Bahasa Inggrisnya finite ya. Semoga violet game saya bilang. Kalau saya menulis domba dan serigala itu dalam rangka ingin menulis puisi, maka itu juga pertarungan pendek, karena saya tidak pernah bisa menyimpulkan yang mana puisi, yang mana bukan, karena itu adalah pertarungan sangat pendek. Itu definisi yang sangat pendek usianya. Juga saya nulis
serigala dan domba ini tidak untuk maksud apa-apa kecuali karena saya sedang menemani sejumlah anak muda yang jumlahnya bisa beribu-ribu, bisa berjuta-juta, yang sedang belajar untuk melakukan peperangan panjang dalam hidupnya, kan begitu. Nah, sebagaimana biasanya sebuah kata diucapkan di ma'iyah itu tidak harus langsung menjadi pemahamannya, apalagi menurut Sabrang yang faham dan yang ingat tidak hanya otaknya tapi juga setiap selnya, pori-porinya, semua unsur-unsur dan zat-zat jasadnya maupun rohaninya itu memiliki sistem memorinya masing-masing. Sebab kalau memori itu disimpan hanya di kepala dengan khusus di otak, berarti begitu Anda di kuburan berarti sudah tidak ada Anda lagi karena sudah tidak ada memori sama sekali. Berarti nanti mungkar nakir kecelek ditakoni apa meneng ae. Man robuka meneng ae. Karena dia pikir sebagaimana kita hidup secara modern ini, memori itu disimpan di sini. Kalau memori disimpannya di sini, di konstruksi saraf-saraf otak ini sedemikian rupa. Memang iya juga, tetapi bukan satu-satunya. Kalau cuma di sini, begitu Anda meninggal selesai masalah. Berarti hidup ini betul-betul adalah sesuatu yang jangka pendek. Sedangkan kita tahu kita tidak bisa mengelak untuk hidup abadi. Jadi teman sekalian, saya menulis itu karena saya sedang terlibat berdialektika, berbahagia, mencari ilmu bersama, sinau bareng, ngaji bareng atau apapun namanya, dengan anak-anak muda yang akan punya jiwa maraton. Meskipun ada sprint-sprint di tengahnya, tapi tetap dalam rangka maraton, gitu ya. Ngerti maksudnya, Mas? Tadi kan Mas Abraham sudah mengatakan, jomblo itu kan jangka pendek. Pasti ada akhirnya. Kecuali yang memang seleranya memang domba. Terus sembarangan ngloni wong rewel wis wedhus ae wis. Jadi benbengi ke kandang wedhus bikin diangan tuh perapian itu anget ya ngeloni wedhus anget wis. Wong yo enggak diapa-apain ning dikeloni tok kan ya enggak masalah kan gitu. Nah, itu jomblo bisa merupakan pertarungan panjang. Suatu hari nanti tahun 2019 Sabrang dan saya akan cerita mengenai seorang anak raja yang dikawinkan dengan seekor domba. Jadi saya sama Sabrang sedang akan bikin semua pemikiran-pemikiran mengenai 2019 akan kita tuturkan secara bertahap dan puncaknya nanti pada tanggal 2 atau 3 Januari kita mulai mementaskan satu naskah drama yang berjudul Sengkuni 2019. Anda tepuk tangan ini pasti dalam rangka tertipu oleh judul itu. Dan memang judul itu akan sekian tahap menipu semua yang akan melihat dan mendengarnya. Karena Anda tidak paham Sengkuni, Anda belum paham Sengkuni, maka Anda belum paham manusia, maka Anda belum paham kehidupan. Nah, tapi itu nanti pelan-pelan, tidak usah sekarang, nanti terlalu cepat ya. Oke, kemudian anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, saya itu sedang seneng sama nama Allah yang namanya Al-Hayyu, bukan Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Hayyu ya. Tidak ada di Asmaul Husna, jadi tidak semua, masa Tuhan namanya terbatas 99, bukan Tuhan dong namanya. Kalau Tuhan kan tidak terbatas. Itu, jadi 99 itu yang bisa kita tangkap sesuai dengan terminologi berpikir kita. Tapi Tuhan tidak ada batasnya. Laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau orang Jawa tahu tamkinoyo opo, tamkinoyo sopo, tamkinoyo ngopo. Jadi tidak mungkin Tuhan bisa Anda batasi rumusan-rumusannya. Nah, saya sedang seneng sama nama Allah Al-Hayyu, yaitu Allah yang Maha Pemalu. Allah yang Maha Pemalu. Nanti kalau ada waktu kita cerita kok Allah kok pemalu. Iya, Allah Maha Pemalu. Terutama kalau dia tidak mengabulkan doa anak-anak ma'iyah, dia merasa malu. Jadi ada seorang
pejalan ma'iyah yang sudah membuktikan bertahun-tahun menempuh jalan jauh dengan biayanya sendiri dan setia di sini sampai jam 2, jam 3 pagi tanpa pamrih apapun kecuali memahami alam semesta agar supaya menemukan Allah. Pada suatu hari dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus malaikat memotong kalimat ya Rabbinya anak ma'iyah itu. Ya Allah, ini anak sudah saya mati lama, tidak cocok kalau engkau ampuni dosanya, kata malaikat. Jadi pokoknya malaikat ini kan bagian screening, bagian apa namanya, sensor ya. Dia sensor, karena dia sudah nyatet semuanya nih, sudah ada database mengenai Anda semua ini di langit sana. Dan begitu Anda begini, malaikat langsung touchscreen itu, oh ini tidak cocok ini. Tidak cocok kalau dikabulkan doanya, tidak cocok kalau diampuni dosanya gitu. Terus ketika malaikat mengatakan innahu, ya sesungguhnya dia bukan orang yang tepat untuk engkau ampuni dan engkau kabulkan doanya. Allah mengatakan, malaikat, wahai malaikatku, aku ini malu sama dia. Aku ini ahli takwa dan ahli ampunan. Saya ini adalah satu-satunya sumber ketakwaan manusia dan aku adalah sumber ampunan bagi mereka semua. Jadi kalau mereka sudah begini, itu saya merasa malu kalau tidak mengucapkan labbaika abdi, labbaika abdi. Selamat datang hambaku, selamat datang hambaku. Jadi mulai malam nanti Anda kan tidak naik haji toh? Kalau di sana kan labbaika Allahumma labbaik gitu. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk. Terus la syarika laka labbaik gitu ya Nas. Anda nanti malam beritanya Anda membayangkan Allah mengucapkan kepadamu labbaika abdi labbaik. Labbaika abdi labbaik. Anda membayangkan Allah sedang mengucapkan selamat datang hambaku, selamat datang anak-anakku semua ma'iyah, selamat datang anak-anakku semua yang berjuang dengan hatinya, berjuang dengan batinnya dan siap untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Mau apa kamu? Sini omong sama aku, meskipun aku sudah tahu apa yang kamu akan omongkan, tapi ngomonglah supaya aku lega di dalam bercinta ini dan aku akan mengabulkannya. Ini ya. Jadi nanti pulang sambil nyetir motor sambil gini ya, jangan nabrak-nabrak kan ya. Empat kali malaikat menghalangi Allah untuk menjawab doa kita. Terus Allah mengatakan, aku ingin mempersaksikan kepadamu wahai malaikatku bahwa aku merasa malu kalau aku tidak mengabulkan doa hamba-hambaku. Akhirnya diputuskan oleh Allah dengan sangat keras, saya kabulkan, saya ampuni dosa-dosanya. Itu episode 1. Episode kedua, dia mengeluh kepada malaikat malahan. Malaikat, aku ini malu kepada hambaku yang berdoa kepadaku, tapi mereka tidak pernah malu untuk minta-minta terus kepadaku gitu. Aku ini malu kalau tidak memberi rahmat kepada hambaku, tapi hambaku tidak pernah malu untuk menyia-nyiakan rahmatku dalam kehidupan mereka. Pokoknya Allah mengeluh macam-macam. Jadi Allah itu juga hadir ke kita dengan sangat manusiawi. Ngerti nggak? Ini perlu pemahaman bahasa. Jadi sangat manusiawi itu maksudnya, ya Allah nggak gitu Rek. Maksud Allah gitu. Ya Allah kan maha dari segala yang seperti manusia. Cuman karena yang ditemuin kita, yang diajak bergaul kita, ya dia pakai bahasa kita. Nah kalau Allah pakai bahasa dia lah, terus kulak tilang ngopo sampean niku. Ngopo sampean niku lah gitu kan. Maka Allah memakai bahasa kita. Jadi siapapun jangan terus marah kalau kita mengumpamakan dialog Allah malaikat kita sedemikian rupa dengan bahasa manusia. Itu bukan beneran begitu. Itu cara kita memahami, batasnya cuma segitu. Itu kan, itu simbolisme. Makanya Allah mengatakan, kenapa saya akhirnya juga demi KJ saya menulis domba dan serigala, karena Allah sendiri mengatakan, aku ini nggak malu loh
membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia tentang atau yang menyangkut cacing, nyamuk, dan yang lebih kecil dari itu. Jadi jangan dipikir karena Allah maha pandai, maha berkuasa, maka Allah itu ngomongnya gede-gede. Enggak, Allah tidak innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan yang dengan menyebut nyamuk bahkan yang lebih kecil atau lebih rendah dari itu. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, Serigala dan Domba ini bukan karya puisi, ini adalah cicilan saya menemani Anda semua untuk pertarungan yang jangka panjang. Kalau kita kembali ke omongannya Sabrang, Anda tahu ya, saya ini belajar banyak kepada Sabrang. Dalam hal ini saya benar-benar banyak belajar karena kami dalam gen kami ada pembagian tugas. Sabrang yang bagian mengeksplorasi apa, saya bagian apa. Sabrang bisa melakukan apa yang saya tidak bisa, dan Sabrang tidak bisa melakukan apa yang saya bisa. Jelas ya? Saya tahu apa yang Sabrang tidak tahu, tapi Sabrang juga tahu apa yang saya tidak tahu. Jadi tidak lantas Bapak pasti lebih tahu. Yang pasti Bapak itu lebih tua. Kalau itu tidak bisa dibalik gitu. Nah, ini nanti saya akan mengeluh sedikit kepada Anda karena saya sangat khawatir hubungan Anda sama saya ini ada salah-salahnya, ada keliru-kelirunya. Tapi saya teruskan dulu soal jangka pendek, jangka panjang. Sebutan lain ketika Sabrang memperkenalkan idiom ini kepada saya kan finite game dan infinite game. Pada saat yang sama saya sudah menjelaskan di maknya tentang sprint dan maraton. Begitu. Itu juga tidak ada rencana. Sabrang sedang mikir itu, saya juga sedang mikir itu. Kalau mau agak lebih jelas, ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau mau lebih pasti, hidup ini terdiri dari dua hal. Satu, sesuatu, entah peristiwa, pekerjaan, perjuangan, pengalaman untuk apapun, yang ada endingnya, ada akhirnya, dan ada yang tidak ada endingnya. Nah sekarang dua hal ini dikotomis, apa dia kerjasama masalahnya? Sabrang sudah memberi contoh, jomblo itu jangka pendek, kan itu. Tapi berumah tangga itu tidak pernah ada orang berumah tangga dengan merencanakan akhirnya. Yuk kita kawin ya 10 tahun lah gitu. Tidak ada tuh ya. Jadi kawin kontrak. Jadi rumah tangga itu betul-betul sebuah infinite game, sebuah perjuangan yang tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Nah, Anda harus tahu yang tidak ada akhirnya ini apa saja. Ini bisa nilai-nilai yang tinggi, yang mendalam, bisa juga yang pragmatis. Misalnya, kalau pemerintah itu pasti finite game, dia pertarungan atau perjuangan jangka pendek, 5 tahun. Tapi kalau negara, Anda bikin negara ini mau ada rencana untuk mengakhiri apa tidak? Kan tidak pernah ada rencana orang bikin negara untuk mengakhirinya, kan tidak ada. Berarti negara adalah pertarungan atau peperangan atau perjuangan yang tidak ada akhirnya. Kan begitu Mas? Nah sekarang saya tanya, sebelum ngomong negara dan pemerintah, kalau pemerintah ya yang kemarin diumumkan itu kan betul-betul ya turnamen AFC sama menang juga nanti besok pagi misalnya pilihan lagi ya belum tentu menang gitu loh. Wong sama dengan U19, U16 sama dengan Piala Dunia. Coba kalau Kroasia tanding lagi sama Prancis besoknya bisa jadi Prancis juga kalah, bisa toh. Wong pelaku sepak bola bukanlah yang bermain sepak bola. Yang bermain sepak bola itu pelaku sekunder. Karena kalau pelaku sekunder dia tidak bisa menentukan gol apa tidak. Oh dia sekunder, dia tidak bisa menentukan penaltinya masuk atau tidak. Bahkan yang paling jagoan Ronaldo sama Messi itu pun bukan pelaku primer dari gol. Pelaku primernya bukan dia. Buktinya dia tidak bisa memasukkan tendangan penalti, ya tidak bisa. Jadi bukan pelaku primer. Jadi ada pelaku yang lain yang lebih primer pada sepak bola. Kalau kawin mungkin Anda pelaku primernya. Nah, ono pelaku liyane tonyo ya toh.
Iya, Pak. Kalau kata orang Madura, daripada saya putih mata lebih baik saya putih tulang, kan begitu. Kalau putih mata berarti kan malu, kalau putih tulang mati, kan begitu. Kan lebih baik saya mati daripada malu. Nah, Allah itu mengeluh kepada malaikat, gimana sih aku ini pemalu sekali kok kalian manusia makin tidak tahu malu. Tapi saya tidak ingin mempermalukan siapapun di Makyahan, meskipun saya punya bahan luar biasa banyak ya. Nanti kalau saya ngomong itu saya akan menyalahkan diri saya sendiri ya. Saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Jadi saya tidak punya kepuasan dan kebahagiaan untuk menyalahkan orang lain, dan saya sangat senang kalau saya sendiri menemukan kesalahan saya. Oke, saya teruskan soal permainan pendek dan permainan yang ada akhirnya dan permainan yang tidak ada akhirnya. Misalnya kadang-kadang suami istri bertengkar soal makan di mana, makan apa, itu kan jangka pendek. Tapi yang sudah pasti ada pada mereka adalah apapun yang terjadi mereka itu suami istri, kan begitu. Apalagi sudah punya anak, udah nggak bisa apa-apa. Pokoknya kalau sudah punya anak, ya sudah, anak menjadi target utama dari rumah tangga. Pokoknya demi anak apapun saja bapak ibu akan lakukan, kan begitu. Dan suami istri sudah ketika Anda hidup abadi, pertarungan infinite tadi, itu sudah tidak ada lagi rumus-rumus pendek. Jadi misalnya tidak lagi istri cantik apa tidak, suami gagah apa tidak, peltu atau tidak ya, pelcret atau tidak, opo ya. Itu bahasa jangka pendek itu. Tidak ada lagi. Loh, kalau urusan jangka pendek, cantik apa tidak, menarik apa tidak, seksi apa tidak, itu dipakai dalam berumah tangga, usianya berapa lama, Mas? 40 tahun apa umur 40? Udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dilihat, itu kurang ajar. Kamu mesti mendengarkan ada kiai di desa tuh bilang pokoknya uang wedok nek umur 50 munggah itu kayak Quran suwe. Jarine ya. Buka Quran suwe lah iya diwaca wis gak kena. Nek dibuat dosa. Kurang ajar. Makanya istri umur 75, umur 80 tetap istri kita, dan kita tetap mencintainya, dan kita tetap hidup bersamanya apapun saja yang terjadi, susah atau tidak susah. Karena ukurannya sudah bukan ukuran-ukuran pendek, bukan ukuran cantik, bukan ukuran santun apa tidak, lembut apa kasar, sudah nggak berlaku lagi, karena yang berlaku adalah keabadian. Kan begitu, Mas. Ini kalau berumah tangga jelas sekali. Makanya saya bilang tidak ada kalah menang, karena kalah menang itu urusan pendek. Urusan pendek, makanya kan selama ini kan kita punya 3C itu, ciut, cekak, cetek ya. Ciut, cekak, cetek itu artinya sesuatu yang sempit, sesuatu yang pendek ke depan, dan sesuatu yang dangkal. Nah, hidup kita ini dipenuhi oleh itu sekarang, dalam politik, dalam kebudayaan, dalam ekonomi, dalam beragama, bahkan kita dipenuhi oleh 3C itu. Nah, malam ini kita belajar bahwa kita harus punya analisis. Temukan dalam hidupmu apa yang merupakan pertarungan tanpa akhir atau perjuangan tanpa akhir, dan apa yang dalam hidupmu merupakan perjuangan yang ada akhirnya. Nah, Anda jangan terlalu sedih kepada yang ada akhirnya. Istri rewel kayak apapun kadang-kadang tidak perlu diselesaikan, nanti capek-capek sendiri, baik-baik sendiri. Gitu ya, Mbak ya? Ketawa dia. Mari Pak Muzamil ya. Oke, silakan Pak Muzamil langsung ya. Tepuk tangan dong sekalian. Oke, saya nggak akan terlalu meneruskan terlalu banyak soal rumah tangga. Ya, Anda orang maknya harus punya kelengkapan dan menemukan interkoneksi antara yang kecil dengan yang besar, yang dalam maupun yang dangkal, yang luas maupun yang sempit. Anda harus interkonektif, maksudnya gini, Anda jangan mentang-mentang Anda orang yang mendalam terus Anda menghina yang dangkal, karena kedangkalan kita perlukan. Ngerti Mas ya? Anda jangan
Karena Anda jangan mentang-mentang Anda itu orang yang luas, jangan menghina kesempitan, karena Anda butuh kesempitan. Kalau longgar kan nggak enak juga. Anda butuh kesempitan. Jadi Pak Muzamil pura-pura tidak tertawa saking pengalamannya dia. Ya Mbak ya, jadi kalau ada pendek panjang, Anda tidak usah berpihak pada yang panjang atau pendek, tapi mengerti apa yang panjang, apa yang pendek, kemudian menemukan interkoneksi dan kerjasamanya. Upamanya gini, pokoknya bernegara. Kalau pemerintah kan jelas finite game 5 tahun. Kalau negara tidak ada akhirnya, tidak ada rencana untuk mengakhiri. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang harus mengabdi? Si pemerintah apa negara? Negara menyesuaikan diri kepada ngikut pemerintah, ataukah pemerintah yang ngikut negara? Artinya, misalnya kalau negara berarti harus ada program jangka panjang, misalnya 30 sampai 50 tahun, bahkan 100-200 tahun. Gitu? Karena kita antisipasi kepada keabadian yang kita mau di atas negara kita. Sementara pemerintah kan tidak bisa berpikir lebih dari 5 tahun dan khawatir kalau nanti ada hal-hal yang bagus yang dia bikin dalam 5 tahun, nanti yang dapat nama adalah presiden berikutnya. Maka dia selalu manajemennya berbeda. Nah sekarang saya tanya, apakah negara ini ngikut terus pada kemanapun pemerintahnya pergi, semau-maunya, kurikulumnya ganti-ganti, ya, polisinya ganti-ganti dan seterusnya, sesuai dengan kemauan presiden dan penguasanya? Ataukah pemerintah yang harus berpikir mengabdi kepada kepentingan jangka panjang negara dan bangsanya? Yang mana? Yang kedua. Saya tanya, selama ini Anda pernah mengalami nggak ada pemerintahan yang mengabdi kepada negara? Pernahkah pemerintah berpikir lebih panjang dari masa jabatannya? Ya bagaimana ini kita? Bagaimana? Sesuatu yang abadi taat kepada sesuatu yang sementara, sesuatu yang panjang taat kepada sesuatu yang pendek. Anda tahu nggak bedanya sprint sama maraton? Manajemennya beda nggak? Pacingnya beda, cara mengatur nafasnya beda, iramanya beda, sifat pengeluaran tenaga, ausdauer, kardio, stamina beda. Kalau Anda lari sprint, itu Anda nggak usah mikir nafas, wong cuman nggak sampai 1 menit. Terus pokoknya sikat aja, yang penting dengkulmu kuat, kan begitu kan? Itu kalau kita sprint. Makanya orang sprint itu dia tidak berpikir lengkap, dia tidak punya kelengkapan. Dan ciri utama manusia modern adalah cacat, yaitu tidak punya kelengkapan sebagai manusia. Dasar filosofinya aja sudah membangun manusia sepertiga. Sarjana sehebat-hebatnya sarjana, dia hanya sarjana fakultatif. Kita belum punya universitas di Indonesia dan di dunia. Kita hanya punya fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan. Saya berdoa mudah-mudahan suatu hari akan ada universitas di dunia ini. Karena belum ada universitas. Yang ada adalah fakultas-fakultas. Paguyuban fakultas-fakultas bernama Gajah Mada, bernama Indonesia, bernama Airlangga, kan gitu kan. Sebenarnya kan UI kan PGI, PFI, Paguyuban Fakultas Indonesia. Kalau UNER ya diganti Paguyuban atau Perhimpunan Fakultas Airlangga, kan gitu. Belum ada universitas, wong sarjananya fakultatif semua kok. Nama Iyah ini jelek-jelek adalah sarjana universitas. Karena di sini Anda lengkap, Anda seimbang, Anda punya keutuhan. Anda tidak belajar apapun kalau tidak untuk kepribadian dan kemanusiaan tadi yang saya bilang, betul enggak? Kepribadianmu berubah, Anda menjadi lebih tenang, Anda menjadi lebih matang, Anda menjadi lebih bijaksana, benar enggak? Di rumah tanggamu, di kantormu, di pasar, di tempat kerja, kamu menjadi lebih bijaksana dan kamu akan menjadi tempat orang bertanya. Dan kalau ada masalah di kantormu, kamu yang bisa diminta untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kamu adalah lulusan sarjana Universitas Maia.
Nah, kembali ke pemerintahan dan negara. Kan sekarang tidak ada negara, berarti yang ada adalah langkah-langkah pemerintah. Tidak pernah ada langkah-langkah negara. Ini sudah berulang kali saya ngomongkan, kan gitu ya teman sekalian ya. Apalagi memang disengaja agar supaya negara dan pemerintah disamarkan satu sama lain. Kita punya orang nomor satu yang sekaligus merupakan kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Kalau bupati kan 5 tahun, berarti dia jangka pendek sehingga dia outsourcing. Presiden itu outsourcing, betul enggak? Kontrak 5 tahun. Tapi kalau ASN, aparat sipil negara, dia kontrak 5 tahun atau sepanjang hidupnya? Sepanjang hidupnya. Kenapa sekarang yang sepanjang hidup disuruh taat kepada yang outsourcing? Benar nggak manajemennya ini? Ya sudahlah, kalau Anda sudah melihat bahwa ada landasan manajemen yang salah, berarti kalau sekarang pilpresnya begitu, calonnya begitu, itu cuma akibat saja, hilir saja dari hulu yang memang sudah salah sejak awalnya. Mau gimana lagi? Ya wis ora apa-apa, enggak masalah. Wong kita permainannya jangka panjang kok repot, ya enggak? Kita permainannya abadi. Ranah kita bukan ranah jangka pendek. Meskipun jangka pendek boleh, jangan anti. Anda boleh ikut turnamen badminton. Jadi kesimpulannya Bang, turnamen-turnamen pendek itu boleh, tetapi dia harus dalam rangka perjuangan panjang, benar nggak Mas? Pertengkaran suami istri boleh, ya. Tapi kan tetap dia mau nggak mau harus taat kepada keabadian rumah tangga, keabadian keluarga, benar nggak? Kan begitu. Saya tidak akan berpanjang juga ya, saya akan ngerim-ngerim soal negara dan pemerintah. Saya mau agak belok sedikit gini teman sekalian, Pak Muzamil, Brang, Mas Ugi, saya itu kan cemas sama anak-anak ini. Saya khawatir, saya tuh mengalami berbagai macam hal di luar Ma'iyah. Saya mengalami banyak salah paham, salah pandang, salah nilai, salah ngeliat gitu ya. Sehingga semua kata yang saya dengar dan yang saya alami di luar itu sebenarnya juga meleset-meleset semua. Jadi gini, gampangannya gini, saya tidak ngomong dulu, saya ngomong saya sama Anda. Saya khawatir Anda itu salah sangka sama saya. Ini saya terus terang aja. Dan kalau memang ini benar, saya bersyukur sekali. Artinya saya menjadi merdeka dari Anda. Karena saya tidak ingin memiliki Anda, karena tidak mungkin saya memiliki Anda, tidak mungkin saya juga memiliki umat, karena yang memiliki umat hanya Muhammad SAW. Betul enggak? Betul. Jadi saya khawatir gini, persisnya gini, saya khawatir, kan sampean ini sama saya kan ngoyaknya luar biasa. Dan untuk masuk dari Alia nyebrang ke sini aja foto berapa, yang salaman berapa, yang tak tiup berapa. Kemarin di Purwokerto itu 2 jam salaman tok Mas. Ya. Kemudian tadi malam di TVRI kita batasi setengah jam. Kita batasi setengah jam tadi malam Pak Muzamil. Dan kita mencari cara bagaimana kalau diturutin sak lapangan kadang-kadang 30.000. Terus biaya. Tapi kan saya tidak mungkin menolak Anda semua dan saya bahagia karena Anda bahagia. Di Ma'iyah itu ciri nomor 1 kan bahagia. Kenapa bahagia? Karena kamu sehat. Jiwamu, betul enggak? Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Karena utuh. Nek gak utuh, nek ndas sigar ini ya. Jadi Anda ini orang Ma'iyah itu cirinya 1, dia bahagia. Tidak hanya gembira, bahagia. Minimum kalau pas ketemu begini bahagianya pol. Sehingga tidak punya ruang sedikit pun untuk berbuat buruk. Eman, saking bahagianya. Punya niat apa sedikit gitu diurungkan kalau jelek, kan gitu. Saking bahagianya. Kenapa bahagia? Karena Anda seimbang. Jiwanya, mentalnya, intelektualnya, berpikirnya, hatinya, perasaannya. Kenapa seimbang? Karena lengkap. Kan Anda punya kelengkapan. Anda pergi dari wilayah-wilayah di mana mereka semua tidak punya kelengkapan.
pinter-pinter tok, baik-baik tok, hebat-hebat tok, kan gitu. Manusia sepertiga di mana-mana yang terjadi, karena filosofi modern memang membangun manusia-manusia sepertiga. Sepertiga itu maksudnya intelektual tok tapi tidak spiritual, spiritual tok tapi tidak teknologis, teknologis tok tapi tidak entrepreneurship, tidak entrepreneur gitu ya. Pokoknya semua fakultatif. Di sini kan Anda sudah punya fakultas-fakultas Anda masing-masing, tapi ke sini untuk mengutuhkan diri Anda kembali. Di sini urusannya adalah keutuhan dan harmoni, keseimbangan di dalam jiwa manusia. Syekh, fadhal Syekh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senang sekali, kita bahagia. Nah, yang saya khawatirkan, Syekh, fadhal Syekh, ini saya sama beliau juga makin bahagia aja. Apalagi yang Masuki, ya Masuki ini Masuki. Jadi gini, saya mau nambah informasi Mas Fahmi tadi ya. Jadi teman saya yang di luar kampung halaman saya, yang paling lama itu almarhum Pak D. Zainuri. Itu teman saya sejak saya SMP dan SMA kelas 1. Teman kerja saya, teman segala macam. Kemudian yang paling senior almarhum Pak Denuri, kemudian yang kedua itu Mas Uki ini. Jadi Mas Uki ini sahabat saya yang luar biasa. Jadi kalau saya kasih award kepada Mas Uki adalah kesetiaannya yang luar biasa kepada saya dan kepada kehidupan. Kalau saya tidak punya duit untuk naik kereta, kepada siapa lagi kalau kepada tidak Mas Uki? Saya suatu hari diundang ke salah satu institut di Bogor pada bulan Ramadan. Ketika itu belum ada manajemen seperti sekarang, ada Progres, ada Kiai Kanjeng. Saya diundang, yang mengantarkan saya salah seorang anggota teater dinasti. Saya hidupnya tidak sehat. Saya naik bis biasa sampai Pekalongan, saya pingsan, ditolong oleh seorang tentara yang ikut naik bis pada waktu itu. Kemudian sampai di Bogor, saya langsung masuk losmen dalam keadaan badan saya panas, tapi saya tetap acara sorenya, malamnya, jadi qobla maghrib, ba'da maghrib, ba'da tarweh, saya acara terus. Dan saya gini loh, saya ini orangnya agak kurang Islam lah ya. Jadi kalau di daerah Bogor itu, kalau saya diundang oleh kelompok-kelompok di sana, pertanyaan pertama kalau ketemu saya itu gini, wis sholat ya? Mati hari. Belum kasih minum, belum pokoknya sholat gitu. Jadi pokoknya ini kayaknya ini tangan panjangnya malaikat ini. Saya harus diverifikasi terus sudah sholat atau belum. Ya, tapi itu bagus kan, untuk peringatannya bagus. Cuman kan saya punya referensi lain. Kalau di Surabaya kan seje Mas. Begitu mudun bis tak pesawat itu, begitu aku diusul, begitu mlebu mobil wis mangan Cak. Gitu. Itu baru manusiawi. Wis mangan. Kalau wis mangan apa durung kan tidak usah sampai ke tingkat kepercayaan. Itu kan soal teknis sehari-hari. Tapi kalau sudah sholat atau belum ditanyakan, itu kan ada kandungan ketidakpercayaan kepada saya bahwa saya sholat, kan begitu kan. Jadi saya agak gelisah dengan pertanyaan itu. Jadi nek Surabaya kan wis mangan Cak, iku ono pecel enak Cak. Itu baru ini agak Islami kalau ini saya. Itu. Nah suatu hari Mas, setelah saya acara sore malam dan setelah tarweh selesai, saya masih acara lagi, masih disuruh di masjid, saya masih disongsong di Masuki asrama mahasiswa, dan saya ngobrol sama mahasiswa aktivis itu sampai sahur. Selesai sahur, sholat subuh, terus saya diantar ke Gambir. Ini teman saya anak teater dinasti ini kan dengkul saya gini, maksudnya kode disangoni ndak, disangoni kemenengnya des aja. Bener Mas, sampai Gambir ya cuman di drop aja, saya turun ojo kapok Cak gitu ya.
Jadi gitu tok. Oh iya sip. Terus gak iso tuku tiket aku. Terus ya apa karepe? Iki padha karo ngejak lunga kaji ketemu di Mekah ya. Nah akhirnya saya berusaha punya koin, aku telepon ke rumah Mas Uki. Dan Mas Uki ini selalu juru selamat cabang Jakarta ya. Ini juru selamat ini sekarang ternyata berlevel-level Pak. Jadi kita ini hidup itu asik betul. Di Jogja tuh ada seorang pantomim yang kerjanya sama saya selalu guyon. Dia ngomongnya ngawur tapi dia tulus gitu ya. Dan kalau saya ketemu dia pasti harus ngasih duit. Kalau nggak ngasih duit saya jadi jelek gitu. Jadi pokoknya selalu saya kasih namanya Jemek gitu. Nah, Jemek ini Anda jangan menilai kata-katanya, karena kalau Anda nilai kata-katanya Anda tidak punya rumus ini jangka pendek apa jangka panjang gitu. Saya Jemek mengatakan ya yang penting hidup itu ya berzinalah secara halal. Iya gue. Mek, kamu kok nggak masuk Islam tuh kan kiri kananmu Islam semua. Ojo cak mesake wong Katolik. Kasihan orang Katolik jumlahnya sedikit. Biar saya nemenin mereka. Nah, itu Jemek. Gitu. Terus suatu hari saya sama Sabrang makan sate di dekat rumahnya Jemek. Jemek datang langsung tak kasih 100.000, gitu kan? Terus aku diginiin, sang Nabi. Asli, sang Nabi. Sang Nabi. Nek malaikat piro mek ayo 300.000. Nek supaya aku tadi Allah Subhanahu wa taala ya 500 lah Kak. Coba nikmatnya hidup itu ya Allah. Ojo nesu toh gitu aja kok nesu, itu namanya kemesraan. Wong Allah aja bermesraan dengan cara wahai hambaku, aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minum. Mosok haram itu, masa Allah lapar? Ayo haram Gusti Allah, Gusti Allah ngomong dhewe yo. Itu namanya kemesraan Mas. Kemesraan itu tidak intelektual. Kemesraan itu estetik, ngerti nggak? Kalimat estetik itu beda dengan kalimat rasional akademis. Kalau Khairil Anwar bilang aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, aku akan menerjang. Nah, itu kan terus Densus mengepung, ini mau menerjang apa kamu? Nah, iya Pak, ini puisi ya Pak kan. Ya, lah zaman Orba gitu itu diperiksa ya Mas dulu Mas, oleh Polsek ya Mas puisi saya dulu gitu. Jadi itu semua kalau saya ngomong Allah begitu jangan marah lah. Itu bahasa kita gitu ya Mas ya. Ya Allah sendiri juga begitu, wahai hambaku. Aku kesepian, engkau tidak menyapa, kan begitu. Duh masa Allah kesepian. Terus kita nakal, oke biar yubijan sampean masa ngomong gitu kita, kan gitu. Allah mau sampean kesepian terus gawe kula to, cek ono kancane gitu kan. Ya gitu-gitu itu kemesraan Mas. Kalau kemesraan dinilai secara akademis kan susah. Wong suami istri kalimatnya tidak ada yang rasional. Udah jelas. Dek, wes apa iki? Lu masa ndak tahu toh Mas, masa bojone ngomong ngono. Masa bojone terus emang milik siapa? Ya punya Mas dong. Wah, ya aja nesu toh, iki mesraan kok ya. Yang milik Mas dong. Kan ngono toh ya, kan gitu jawabannya. Jadi kita ini kehilangan kemesraan di Indonesia ini, marah terus. Oke, Ustadz saya sedang mengeluh pada mereka. Jangan-jangan Anda ini sama saya itu salah paham. Teorinya seperti sama Sabrang tadi. Kok Anda ngoyak banget, kok seolah-olah saya itu penting amat. Kok seolah saya itu bisa apa gitu. Sampai air di bawah untuk saya tiup. Kepalamu kau datangkan ke depanku untuk aku pukul. Mulutmu kau buka untuk aku ludahi. Coba. Sampai segitu loh Mas. Dan itu tidak terbatas jamaah Amaiyah, itu semuanya. Semua etnis. Mau semua pemeluk agama. Tadi siang aja saya ketemu orang Kristen, orang Katolik, 2 keluarga. Cak, saya Katolik tapi jamaah Amaiyah loh Cak. Ngoyak itu dia. Saya
Kristen, tetapi saya sangat setuju itu dengan khutbah-khutbah. Kalau mereka kan bilangnya khutbah-khutbah itu. Tiap hari saya ketemu dengan orang-orang yang oke, saya anggap itu saya menerima sebagai cinta mereka kepada saya, tapi saya ada khawatir ada muatan mitologi, ada muatan yang merupakan khayal-khayal dan prasangka-prasangka. Kalau Madura kan lebih terang-terangan, jadi kalau minta foto ke saya itu macam-macam bentuknya, Mas. Ada yang gelibet gitu ya, nggak berani gitu. Nanti bilang sama Gandhi, kayak sama Gajah, sama siapa. Terus ada yang langsungnya, Cak, foto ya Cak, gitu. Nyun sewu ya, ya. Nek wong Madura gak, Mas. Aku ketemu wong Madura di airport. Dia datang, dia nempel saya sambil gini. Selfie. Saya sedang heran gini, ini saya harus bereaksi apa? Terus dia ngomong, barang bukti, Cak. Barang bukti? Barang bukti? Kamu mau ke pengadilan apa gimana? Barang bukti? Oh, Madura. Tapi dia sangat menjelaskan toh. Sangat menjelaskan tujuannya bahwa dia ingin barang bukti buat dia ketemu saya, kan begitu kan? Dia akan bilang sama teman-temannya, sama keluarganya kan gitu. Tapi langsung barang bukti, Cak. Ceklek, iya. Madura. Memang orang Madura itu akurat berpikirnya. Top. Ya Allah. Oke. Jadi sekali lagi, Ustadz, antum juga tolongin saya juga ya. Sabrang tolong saya juga, Om Zamil tolong saya. Saya khawatir Anda itu menyangka saya tahu yang sebenarnya saya tidak tahu. Satu ya. Kalau agak detail, Anda menyangka saya ini mengerti hal-hal yang sebenarnya saya tidak mengerti. Tapi karena Anda menyangka saya mengerti, terus Anda melakukan saya secara berlebihan. Tuh. Nomor 3, Anda menyangka atau menghayalkan saya itu memiliki sesuatu yang sebenarnya saya tidak memiliki. Itu saya khawatir. Nanti Anda minta ke saya, ternyata saya tidak punya. Nah, jadi saya ini tolong ini di filter ya teman-teman sekalian. Katakanlah ambil 4 aja. Mungkin Anda ini berprasangka saya ini mampu melakukan yang sebenarnya saya tidak mampu lakukan. Ini kan bahaya ini kalau diterus-terusin. Jadi tolong Anda tetap objektif kepada saya, karena saya khawatir Anda terlibat di dalam kesalahan-kesalahan prinsipil. Misalnya Anda menganggap saya ulama, umpamanya ya. Itu kan salahnya luar biasa. Ulama itu, ini saya mohon konfirmasi dari Syekh. Kalau yang banyak saya kenal itu fuqaha, faqih, jamaknya fuqaha, orang yang mempelajari kemudian mengerti hukum Islam, mengerti hal-hal yang menyangkut hukum Islam, itu namanya faqih, jamaknya fuqaha. Jadi kaum fuqaha, maka mereka memberi fatwa, ini halal, ini haram, sertifikasi warung gitu ya, karena mereka itu fuqaha. Kalau ulama, sangat tidak mencukupi hanya dengan kemampuan seorang faqih atau fuqaha. Karena kalau fuqaha jelas itu urusan tafaqquh tentang sesuatu hal. Iki salah, iki bener, ini halal, ini haram, ini makruh. Itu fuqaha, urusannya sangat jelas, sangat terbatas, itu pendek banget, urusan pendek. Tapi kalau ulama, dari kata alima ya'lamu ilman wa huwa alimun, terus jamaknya ulama. Di situ tidak ada penjelasan objeknya, Pak Muzamil. Orang yang mengerti, gampangnya gitu ya. Mengerti apa? Tidak ada definisinya. Orang yang mengerti. Kalau fuqaha mengerti hukum Islam. Tapi kalau ulama mengerti apa? Tidak ada penjelasannya. Satu-satunya bahan adalah para ulama itu warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Rasulullah, waris Nabi. Nah, maka kita bisa bercermin atau mengacu kepada kalau Nabi ngerti apa. Kan gitu. Kalau Nabi dulu ngerti apa, supaya kita bisa belajar tentang al-alim, al-ulama ini. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Nabi itu ekspertasinya apa? Profesinya apa? Apa?
Apakah seorang nabi, misalnya Rasulullah SAW, bisa Anda kotak di sebuah ekspektasi profesional? Terus Anda kasih dia identitas, oh dia negarawan, oh dia politisi, oh dia jenderal, panglima perang, bisa nggak? Dan apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah, sehingga beliau adalah penghulunya para ulama, induknya para ulama, apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Jadi tidak bisa Anda mendekati definisi ulama yang mengacu kepada Rasulullah dengan terminologi dan metodologi ilmu-ilmu modern. Bagaimana caranya? Nggak usah Rasulullah, Kiai Kanjeng aja bingung Pak Anda. Kiai Kanjeng iki grup apa toh? Roncong ya ora ning iya. Blues ora ning iya, campursari ora ning iya, qasidah ya ora ya iya. Selawat ya ora ya ora, kadang jazz sithik-sithik ya iya ning ya ora. Kan tidak jelas. Wong Kiai Kanjeng aja tidak jelas ekspektasinya. Tuh. Termasuk saya sebagai anggota Kiai Kanjeng juga tidak punya kejelasan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya kembali, kalau gitu ulama itu ngerti apa supaya dia menjadi ulama atau menjadi disebut ulama? Kalau acuannya adalah Rasulullah, maka apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Anda boleh bilang keseluruhan, kafah. Kalau agak spesifik apa Mas? Apa kira-kira Rasulullah itu yang paling dimengerti oleh Rasulullah itu apa? Kemanusiaan. Kita cari terus ya. Ini bukan saya ngajarin Anda dan sudah tahu loh. Saya ini nyari juga. Berarti kemanusiaan. Rasul itu faham manusia, hatinya, ya, kecenderungannya, kebutuhannya, jangka pendek, jangka panjangnya. Disarankan saya kalau ngimami jangan panjang-panjang karena siapa tahu makmummu ada yang sudah tua. Sampai dipikir seperti itu. Pak Muzamil bahkan Ustaz bilang Rasulullah itu selalu memberi kelonggaran kepada manusia. Selalu longgar dia, menggampangkan. Bikin supaya orang itu mudah, itu Rasulullah. Dia bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Bayangkan kalau kalimatnya sallu kama usolli. Diperlukan penelitian yang luar biasa untuk supaya sholat Musa, karena harus persis seperti Rasulullah. Modal gue. Untung Rasulullah ngomongnya ndak sallu kama usolli, tapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembayang sak rohmu delok aku sembayang. Setahu kamu aja. Kama ra'aitumuni. Lu enak tuh Mas. Sampai di Lombok ada sholat waktu tilu. Sholat setahun cuma 3 macam, 1 Jumatan, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha. Anda tidak usah ngeklaim benar apa salah, ya. Karena Allah yang mengerti inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai Allah itu bukan jumlah sholatnya, tapi atqakum. Dan di situ tidak disebut indanas. Tidak ada inna akramakum indannasi atqakum, karena manusia tidak punya kemampuan dan alat apapun untuk mengukur takwa sesamanya. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallah. Ini Allah punya urusan, Allah punya perkara, Allah punya otoritas, Allah punya kemampuan. Kalian dan aku tidak punya kemampuan. Jadi jangan sok menilai-nilai orang. Betul enggak? Karena kalimatnya inna akramakum indallah, bukan indakum, bukan indandasmu, indaraimu. Nyenengke ya. Angel gue golek dosen indandasmu ini ya. Tapi kan lumayan gitu ya. Jelas ya Mas ya. Mau kita amati setiap kata itu dengan jeli, dengan teliti, ya. Coba kembali. Sallu kama ra'aitumuni, itu sangat longgar banget jadinya. Loh, kalau kamu dulu hidupnya bareng Rasulullah tinggal dititeni, ngene ya. Ngene ya. Kalau ada video langsung di videoin itu ya udah, setelah itu ditransfer sampai sekarang. Copy paste, forward gitu ya. Ya karena waktu itu belum ada.
sekian banyak orang menyaksikan sholatnya Rasulullah, kadang-kadang ada bedanya ketika rukuk begini, ketika tumak ninah begitu, ada sedikit bedanya dan semuanya benar Rasulullah memang begitu. Kan misalnya begini, Allahu Akbar kan tidak terus diukur berapa sentimeter dari pundak, ya Allah. Ya nek kuno kan bawa garisan aja di sini. Cek. Ya kadang-kadang kalau sedang semangat Allah gitu ya, kadang-kadang sampai ke telinga set, kadang-kadang Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa, wong yang urusan utama adalah inna akramakum indallahi atqakum kok, kan begitu. Jadi ada yang nyentuh ujung telinga, jempolnya, ada yang kalau tahiyat itu pokoknya menciptakan hari tahun kelahiran saya 53, ini 3, ini 5 kan gitu. Nah, itulah sebabnya saya dilahirkan tahun 53. Mulai tak aku dewe baba. Bangga-bangga aku dewe, dak-dakku dewe gitu. Gitu ya. Bayangin murahnya lah. Makanya sekarang dari soal Rasulullah itu selalu bikin longgar orang. Kalau ingin kamu disebut punya unsur ulama, ya kamu melonggarkan orang. Kamu jangan mempersulit orang. Begitu kamu memberi kelonggaran kepada orang, berarti kamu punya anasir ulama pada dirimu, betul enggak? Nah, kalau ulama benar berarti punya kelengkapan mengacu kepada kelengkapannya Rasulullah. Hati-hati, salah ngaku salah, betul enggak? Itu Rasulullah. Kayak apa? Inna akramakum apa itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan Rasulullah ngaku salah. Waduh, iya saya yang salah itu. Saya kan tidak mengatakan bahwa kurma itu tidak perlu dikawinkan. Saya mengatakan saya pikir nggak perlu dikawinkan. Terus kalian dengernya jangan dikawinkan. Akhirnya kurmanya tidak dikawinkan. Akhirnya gagal panen. Sehingga Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah sekarang kalau Anda ditanya mengenai capres dan cawapres, kan jawabannya sederhana. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sudah selesai masalah gitu loh. Oke. Nah, jadi Anda jangan sebut saya ulama, karena kalau ulama punya kelengkapan seperti itu. Malu saya kalau saya ternyata jauh dari kelengkapan ulama. Gitu loh. Saya khawatir Anda menyangka saya ustadz, ulama, apalagi nanti dipakai untuk menilai saya. Ustadz kok ngunu gitu. Lho niku senes ustadz niku Mbah Nun. Kiai kok gitu. Lho niku senes kiai niku. Mpun dikai beling kok mbiyen kiai tapi beling lah. Saya seneng banget tuh dengan sebutan itu. Jadi sebutan kiai beling itu kan membatalkan kekiaian saya. Masa kiai beling gitu. Jadi oke, sebutlah kiai asal ada belingnya. Begitu ada belingnya berarti saya batal kiainya. Dan itu dulu majalah Matra pada tahun 90-an awal kan 89-an lah gitu. Saya seneng kata beling itu. Sesungguhnya saya tidak beling. Mereka juga berprasangka aku beling. Beling apa aku itu? Nah, saya mohon respon teman sekalian, jangan salah sangka kepada saya. Ini saya ngomong terus terang ya. Apalagi medan perang saya kan bukan medan perang yang Anda saksikan kayak kemarin itu kan bukan medan perang saya sama sekali. Saya tidak usah ada nilai saya di situ sama sekali. Apa yang dimaksud Indonesia dengan ulama saya juga nggak tahu, monggo. Apa yang dimaksud ini umarok dan ulama menjadi capres dan cawapres ini ya. Yang dimaksud saya juga nggak paham kok. Sebab bagi saya ulama itu kayak itu tadi. Betul enggak? Saya fuqaha aja bukan, apalagi ulama. Nah, jadi saya ngomong definisi ulama tidak dalam rangka menilai yang kemarin diumumkan. Saya dalam rangka mengkhawatirkan Anda salah sangka kepada saya, Anda jangan-jangan menyangka saya seorang ulama. Gitu. Andaikan pun saya itu punya potensi ulama, kan saya tidak boleh mengakui bahwa ana al-ulama, bahwa saya adalah seorang alim ulama, kan tidak boleh saya. Saya tetap harus berhati-hati. Saya ngimami sholat aja belum mau sampai hari ini kok. Kecuali istri saya dan anak-anak saya bergiliran ya, tapi kalau ngimami sholat Anda semua kan aku mesti menghindar, saya selalu di belakang, di pojok gitu saya selalu. Kenapa? Ya sholat saya itu daim, sholat saya itu jangka panjang, sholat saya itu tidak ada endingnya.
Ngimami itu kan urusan pendek gitu loh. Kan gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan juga pendek kan gitu ya. Jadi saya ini urusan jangka panjang, saya ini maraton gitu ya. Dan saya kan buktinya tuh saya bukan seniman, jelas itu jangka pendek. Buktinya saya bukan semua identitas itu bukan. Saya kan terus menarik diri saya ke dalam personalitas saya. Sebab kalau identitas itu bikinan manusia, kalau personalitas itu bikinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya menarik diri saya ke dalam ranah personalitas. Monggo yang di luar sana ada ulama, saya tidak paham. Tapi menurut saya ulama seperti itu, dan saya khawatir Anda jangan sampai menyebut salah sangka menyebut saya seolah-olah saya seorang ulama, karena saya tidak punya kelengkapan seperti Rasulullah. Gitu. Menurut saya ulama itu adalah orang yang mengerti hidup, bisa merasakan petani nasibnya bagaimana, bisa bau pasar dia ngerti persis, bau selokan dia ngerti persis. Ulama itu orang yang tidak keberatan untuk medingkrang kakinya di warung ketan di Kemayoran, di pojokan itu. Ya ono ketan soalnya kira ya. Gitu. Nek kata asmune ketan itu kan digeget metu setan. Gitu. Nah, saya berusaha, Mas. Saya jangan sampai hidup dengan pakaian, dengan penampilan, dengan apapun saja ekspresi saya yang membuat orang menjadi takut kepada saya, membuat orang menjadi segan sama saya, terus tidak berani mendekat sama saya. Meskipun hasilnya juga kadang-kadang menjengkelkan. Saking kendele karo aku wis gak ono urusan pokoknya. Biar kuli bangunan melewayu, cak. Wah, foto bah di ruangkul. Tangane wedi kabeh. Ya Allah, ya akrab egaliter tapi aja nemen-nemen bohong. Tapi saya bahagia dengan itu, dengan sedikit resiko-resiko kecil seperti itu. Kan mereka berani betul sama saya, berani itu turun pesawat itu usaha sing bagian angkut-angkut itu langsung merangkul semua, manja seperti itu. Karena memang siapa yang mereka bisa akrab seperti itu? Saya orang tua yang mereka punya. Sehingga mereka ngomong ke saya itu tanpa batas, nggak pakai preambul, nggak gini ya, Cak, saya kan ada masalah nih, gimana ya, gini deh, aduh gimana ya mulai, nggak gitu Mas, Cak, bujuku selingkuh, langsung kalau sama saya, langsung, kan saya sudah ceritain sama Anda, saya turun pesawat mau ke kendaraan dicegat sama anak pincang gitu. Cak, bujuku selingkuh aku gitu, ya apa Cak? Saya harus gimana? Saya tinggal masuk mobil Mas. Saya harus jawab itu coba. Ini kan kalau konsultasi psikolog kan 1 jam 400.000. Aku melaku disantap ini. Cak, saya harus gimana Cak? Istri saya selingkuh. Aku harus menjawab dengan tingkat budi yang tinggi tadi. Aku jawab, pilih orang mulia atau laki-laki. Dia, ya, tak iling-iling. Nggak paham dia. Pokoknya saya masuk, besoknya saya balik situ, Cak, lanang. Kalau orang mulia memaafkan, meneruskan pernikahannya, dengan resiko harus bersabar, harus legowo, harus ikhlas. Itu orang mulia. Nah, dia merasa tidak kuat, dia milih lanang, saya jadi laki-laki saja gak kurang wong wedok, kan gitu kan. Loh, kan memang cuman itu Mas, cuman itu kan. Dan wah, saya senang banget sama konsultasi model begitu. Loh, kadang-kadang di perempatan jalan loh Pak, Bapak, ketahuan saya di perempatan jalan tuh digodor-godor. Saya buka ya langsung konsultasi. Di perempatan jalan cuma nunggu 29 coba Mas. Bagaimana saya tidak bahagia dengan anak-anak saya? Dengan segala kesengsaraan dan bau itu, saya bahagia. Dan saya ditangkap mobil saya di Setiri Yono Mas Uki, ditangkap polisi karena melanggar marka kayak apa, dimasukin Polres.
Saya diem aja di dalam, malu saya ketangkep anak-anak. Tapi kok enggak keluar-keluar, dia dibawa masuk enggak keluar-keluar, akhirnya aku mudun mas. Suka niki aku lah telat acara. Begitu saya turun, loh siap! Semua polisi yang di depan itu siap. Mau kemana? Kita kawal. Mati aku. Akhirnya Yono dikeluarkan, kami berangkat. Yes, Yono nyetir, saya ditaruh di mobil tweet-tweet itu mas. Nah, ini gak ngawal lagi jenenge. Jadi Yononya sendirian bahas kendaraan kami, terus saya diikutkan di mobil yang tweet-tweet itu. Nah setelah masuk kira-kira dapat 3 km baru saya tahu maksudnya. Gitu sambil gini terus ngeten lho Cak. Bojo kula niku. Wah, apa dah. Ternyata konsultasi juga. Ya wes. Seneng banget lagi ya Allah. Seluruh identitas itu batal kalau bertemu dengan keikhlasan dan cinta. Yang utama adalah kemesraan di antara kita semua, kan gitu kira-kira. Sedikit lagi, saya pernah sama Gus Dur, acara di Jember dilarang. Cak Nun sama Gus Dur tidak boleh ceramah di Jember. PSB. Gus Dur dan Cak Nun lah ya, Gus Dur lebih tua. Ternyata kami tetap berangkat dan panitia tetap tidak apa-apa, berangkat aja Cak. Dan begitu masuk Jember ada spanduk, selamat datang Bapak Haji Abdurrahman Wahid dan Bapak Emanul Najib. Loh, kok oleh? Bingung saya. Ternyata mereka tidak tahu kalau Ki Haji Abdurrahman Wahid itu Gus Dur. Ya Allah, ini negara capopo yang ya apa ya? Nggak tahu kalau Cak Nun itu Emanul Najib. Ya apa ya Gus. Pantas dulu waktu Gus Dur jadi presiden turun di Bandara Abdurrahman Saleh, itu polisi dan banser itu saling kontak-kontakan. Halo, ini Bapak Presiden Abdurrahman Saleh telah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, wale ada. Seneng saya di Indonesia tuh ya Allah, lucu-lucu gitu. Gitu kok presiden, gitu kok wakil presiden, lucu banget. Jadi itu menggembirakan. Jadi menurut saya pengumuman kemarin itu sangat membuat saya berbinar-binar hidup saya. Saya merasa sangat hidup di Indonesia karena lucunya luar biasa. Akhirnya setelah selesai acara dengan Gus Dur, ternyata tidak sesederhana itu. Memang mereka tidak tahu mungkin Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur, Emanul Najib adalah Cak Nun. Kami dikejar polisi mas. Jadi mobil kami lewat Lumajang itu masih dikejar sama mobil polisi 2. Woi, duit. Gus. Iki arek-arek ngetut lapo iki gitu. Sopo ya? Ya iku polisi mburi. Bapak. Itu lagi Gus Dur kan enggak peduli. Tapi terus, dikejar terus kan kita enggak enak, supir kita kan enggak enak. Risih. Gus iki nguber terus lho arek-arek Gus. Bapak tak calon jadi karpe dewe. Buat tidur aja Gus Dur. Saya panik kan. Oh ada apa nih? Kalau memang perkara ayo gitu loh. Kalau memang berkelahi ayo gitu loh. Terus ketiga saya enggak mau. Gus, mudun Gus ngene carane gak iso. Jarno yo apa gak ngenaki. Gak enak ditut iku mburi. Mudun. Turun aku langsung mudun, aku langsung ngene. Raiku, kata lapo Pak, gitu kan raiku ya, aku langsung ini, terus moro polisi ini, kata lapo ya, mboten kajenge salaman ya, mau salaman, coba, itu ya Allah Indonesia tuh indah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim, alhamdulillah seneng banget saya sama Indonesia nih, masya Allah. Saya jadi banyak cerita-cerita gitu pengen saya ceritain sama Anda. Yang reformasi itu kalau orang tanya kan saya sudah pusing ini mas. Saya ngalamin begitu banyak hal selama turunnya Pak Harto, saya melakukan banyak hal. Tapi kan orang tidak paham dan orang tidak cari tahu. Jadi kalau orang tanya mengenai reformasi, aku jawab tak kasih cerita mengenai
padang bulan. Jadi kalau padang bulan selesai kan salamannya belum ditata kayak Maia, semua kubu, wah gini-gini semua. Dan ada tangan yang loncat, set, peci saya diambil. Wah, peci saya diambil, balari. Terus kepala satgas, pokoknya saya tidak sebut namanya, pokoknya ini kepala keamanan. Hei, haram gak oleh nyolong itu, haram gak oleh, diuber mas, diuber. Udah saya sambil melayani yang lain-lain, dia ngejar. Tidak lama kemudian datang dengan bangga, cak, wis tak cekeli, wis beres, peci ini, top ini, peci ini. Terus dia dekat saya, untuk saya. Ya apa? Yaitu reformasi. Kelihatannya memberantas barang haram, ternyata semuanya ingin memilikinya. Gitu. Ya Allah, senang banget ya Allah, top benar, aku senang. Indahnya Indonesia. Jadi kalau Anda berpikir jangka panjang, Anda akan menemukan keindahan yang pendek-pendek itu. Betul enggak mas? Gitu loh. Maka Anda mulai besok kalau lari pagi, jangan sprint. Anda harus latihan maraton. Kalau sprint itu enggak peduli nafasnya, enggak peduli apa-apanya, pokoknya lari secepatnya udah. Tapi seperti si Zohri. Tapi kalau Anda maraton, Anda harus punya manajemen jangka panjang. Anda tidak boleh, misalnya, Anda tidak boleh bernafas seirama dengan langkah kaki Anda, umpamanya. Sebab itu akan membuat jantung Anda menjadi korban. Jadi kalau Anda lari jauh, itu nafasmu harus tetap pelan. Srot, srot, srot. Sepanjang mungkin. Meskipun kakimu cek. Kalau nafasmu bareng, udah jantungmu jadi korban. Makanya banyak teman-teman yang olahraga malah ya katakanlah tidak meninggal, tapi kontraproduktif secara kesehatan. Karena saya sudah tanya sama dokter, apakah manusia itu jatah usianya itu berdasarkan waktu? Bagaimana kalau ternyata jatah hidupnya manusia itu dihitung berdasarkan jumlah detak jantung? Jadi setiap orang dikasih Allah, oh kamu sekian triliun, sekian miliar, sekian juta ribu. Pokoknya berdetak sekian kamu mati, kan itu kan? Gitu. Jadi jatahnya, jadi usia Anda adalah jumlah detak jantung Anda, jelas ya? Jadi siapakah yang umurnya panjang? Yang tenang hatinya, betul enggak? Yang tidak, kan itu, yang jantungnya enggak duk, itu cepet itu, cepet. Jantungnya harus normal, dek. Maka dalam keadaan apapun usahakan jantungmu stabil. Memang aku tidak bisa memastikan bahwa jatah hidupnya manusia adalah berdasarkan jumlah detak jantung, tapi siapa tahu itu yang terjadi. Dan sudah jelas bahwa yang dipanggil Allah adalah yang tenang hatinya, tenang jiwanya, tentram rohnya, betul enggak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimatnya tidak ada yang ya ayyatuhal lawamah, enggak ono. Ya ayyatuhal ammaroh, enggak ada. Ya ayyuhal mutmainnah. Jadi Anda harus tenang. Memasuki 2019 tenang. Anda kan permainannya jangka panjang. Tenang aja, enggak apa-apa, jangan kaget. Memang lucu kok. Enggak apa-apa, enggak masalah. Anda pikir terus kalau ini yang jadi akan hancur, kalau ini jadi akan kacau. Enggak juga. Tenang aja. Enggak ada hubungannya. Itu soal qadha dan qadar. Yang penting kamu hidupnya benar, tenang, seimbang, lengkap, ya, kemanusiaanmu oke, ya, maka nasibmu akan berada dalam bimbingan Allah. Makanya rumusnya kan di Al-Insyirah, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Termasuk Anda nyoblos apa tidak itu kan fa idza faragta fansab. Anda boleh nyoblos akarmu, terserah seleramu apa. Kamu setuju sama yang mana, ndak usah marah sama yang lainnya.
asalkan wa ila rabbika farghab. Kamu tidak berharap apa-apa kepada yang kamu coblos, karena berharapmu hanya kepada Allah. Gitu hidup itu sebenarnya, Mas. Makanya saya jangka panjang toh, 40 tahun lebih saya kayak gini nih, terus gitu, jangka panjang permainannya gitu loh. Sampai Sabrang ini sudah umur 40 sebentar lagi. Ya, tahun depan 40 coba. Anakku 40 tahun loh, Mas. Jadi betapa tuanya saya sebenarnya. Tapi kan kita sekarang menjadi sahabat karib yang berjalan bersama. Kamu selalu mengeluh betapa susahnya menjadi anaknya Bapak. Apa kamu tidak pikirkan bahwa Bapak mengatakan hal yang sama? Loh gitu, Mas. Loh, dia anak saya kan bukan berarti dia anak saya. Dia sama Tuhan disuruh ditaruh jadi anak saya. Tapi kami di akhirat, kami di langit bersahabat karib. Tidak ada masalah. Dan manusia ini kan cuma casting, Mas. Cuman casting kok. Anda ini penduduk surga. Insya Allah. Terus nek orang ning ndi kowe? Tidak ada tempat lain. Angu-angu di ndi ya udah ya. Anda penduduk surga. Dan Anda kan memang latihan latihan menjadi penghuni surga, latihan software, latihan untuk mengendalikan aliran, tajri min tahtihal anhar, untuk khalidina fiha abada. Jadi Anda harus mampu mengendalikan ritme, aliran, ya, mengalirnya, bergetarnya, berputarnya sesuatu. Bukan airnya, bukan sungainya, bukan tanahnya, tapi alirannya. Makanya min tahtihal anhar. Itu sekalian. Oke. Sampai di sini saya minta tolong respon Mas Fahmi, saya akhiri ya. Salah paham kepada saya tadi itu. Ojo nganti salah paham dulu. Jadi sekali lagi terutama sing njaluk suwuk-suwuk ya Mas ya. Sekarang sing njaluk suwuk iki Cina-Cina barang ya Mas. Susah aku. Ono yang cak aku Katolik tapi sampean suwuk kok cak. Wis Al-Fatihah yo gelem aku cak. Ya biar-biar. Aku sampean kok Al-Fatihah aku ya hafal loh, Cak. Loh, sampean Al-Fatihah lu nggih lah tonggoku bendino ngaji kok. Aku iso ya hafal. Jadi di Indonesia ini menyenangkan, Mas. Menyenangkan. Saya punya teman Katolik gitu, saya semobil berdua terus dia sholatullah. Kan aku Katolik kok sholatullah salam. Lah ya apa Cak bendino krungu ya. Ya kan nyenengin di Indonesia itu Mas ya. Mudah-mudahan Allah tidak melihat identitasnya. Mudah-mudahan Allah tidak melihat materi performanya, tidak melihat KTP-nya. Mudah-mudahan Allah melihat hati dan perilakunya, kan begitu. Kalau hati dan perilakunya sudah tidak tergantung lagi etnis apa dan lain sebagainya. Tapi yang penting kelakuannya bagaimana, lembut kepada sama manusia atau tidak. Saya kembalikan kepada Mas Fahmi untuk diteruskan kepada beliau-beliau, atau tolong nanti ada respon mengenai jangan salah sangka kepada saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.